teman-teman, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar teman-teman di masa pasca ini? Tetap semangat ya buat teman-teman yang sedang berpantang. Tema kita hari ini adalah memberikan yang terbaik bagi Yesus. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Yesus? Bagaimana cara kita memberikan terbaik buat Tuhan Yesus? Yuk kita ikut dan menonton kegiatan dia. Selamat menonton. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu berbuat baik kepada kami. Bantulah kami agar dapat membalas kebaikan-Mu dengan cara berbuat baik kepada saudara dan teman-teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Hai adik-adik, tema kita hari ini adalah memberikan yang terbaik bagi Yesus. Jika adik-adik ditanya, apa milik adik-adik yang paling berharga? Dapatkah kalian menyebutkannya? Adik-adik pasti ada yang menjawab boneka yang dimiliki sejak bayi. Ada juga yang menjawab gadget, atau bola yang biasa digunakan untuk bermain sepak bola bersama teman-teman. Apalagi kalau bola ditandatangani oleh pemain bola yang terkenal. Mungkin sebagian dari adik-adik ada yang menjawab jam tangan yang diberikan oleh papa dan mama. Ada juga yang menjawab sepeda atau tas yang merupakan hadiah ulang tahun atau hadiah kenaikan kelas. Dan masih banyak lagi barang-barang yang menurut kita berharga. Jika suatu hari seorang teman datang ke rumah kalian, bersediakah kalian memberikan milik yang paling berharga itu kepadanya untuk menunjukkan kasih kalian kepada teman kalian? Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan tadi,
Yuk kita simak apakah yang dilakukan Maria dalam kisah kita hari ini. Kisah kita hari ini diambil dari Injil Yohanes tentang Yesus yang diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Di situ, Lazarus itu bersama kedua saudara perempuannya, Maria dan Marta. Ketika Yesus berada di sana, diadakanlah perjamuan makan malam sebagai tanda penghormatan baginya. Lazarus makan dengan Yesus dan Marta melayani mereka. Sedang Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Sambil duduk dekat kaki Yesus, Maria melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mengambil sebotol minyak wangi yang sangat mahal harganya, lalu membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi itu dan mengoyangkan kaki Yesus dengan rambutnya, dan bau minyak wangi semerbak memenuhi rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, tidak suka dengan apa yang telah dilakukan Maria. Ia berkata, "Sia-sia saja, mengapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yesus membela Maria dan berkata, "Biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Yesus mengatakan demikian karena ia tahu bahwa beberapa hari lagi ia akan disalibkan dan dikubur. Kita tidak tahu apakah Maria mengetahui hal ini atau tidak. Tetapi Maria ingin memberikan yang terbaik dari miliknya untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dari kisah tadi diceritakan bahwa minyak wangi itu adalah milik terbaik yang Maria berikan kepada Yesus. Begitu pula dengan Yesus. Yesus telah memberikan hadiah yang paling berharga untuk kita, yaitu keselamatan berupa hidup kekal. Hadiah itu gratis, tetapi sangat mahal. Harganya adalah hidup atau nyawa Yesus sendiri yang disalib dan wafat bagi kita. Kita mengetahui apa yang telah Yesus hadiahkan untuk kita. Sebaliknya, apakah yang dapat kita berikan untuk menunjukkan kasih kita kepada Yesus? Yesus tidak menginginkan boneka, bola, gadget, jam tangan, sepeda, atau tas seperti yang tadi adik-adik sebutkan. Tetapi, Yesus menginginkan kita memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita. Yesus menginginkan hati kita yang mengasihi sesama. Setelah adik-adik mendengarkan kisah tentang Maria dan mengetahui apa yang Yesus berikan kepada kita, apakah tindakan nyata yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik dapat memulainya dari minggu ini. Misalkan, adik-adik berjanji pada diri sendiri untuk membantu orang tua di rumah. Tindakan nyata yang akan adik-adik lakukan, contohnya, membereskan mainan setelah selesai bermain, tidak bertengkar dengan kakak atau adik, belajar dan mengerjakan PR tanpa disuruh papa dan mama, menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif seperti sekolah dan belajar, dan masih banyak lagi yang dapat adik-adik lakukan. Yuk, adik-adik, kita mulai memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Yesus, dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa adik-adik. Hai teman-teman, kita akan membuat kreativitas whiteboard. Bahannya adalah kertas karton ukuran 17 x 14 cm, plastik mika ukuran 17 x 14 cm, sumpit 2 pasang, tali atau pita panjang 19 cm, double tape, mote-mote atau payet, dan lem UV. Pertama-tama kita lem bagian atas dan bawah kertas karton dengan menggunakan double tape.
Lalu tempelkan plastik mika di atas kertas karton. Kemudian lem bagian atas dan bawah plastik mika dengan double tape. Pasang tali di bagian atas whiteboard. Letakkan sumpit di bagian atas dan bawah. Hias whiteboard dengan menggunakan motek atau payet. Di whiteboard ini kita bisa menuliskan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Oh ya teman-teman, jangan lupa menggunakan spidol whiteboard ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih. Siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyerahkan hidup-Mu untuk kami. Semoga kami juga dapatkan memberikan hidup kami untuk menunjukkan bahwa kami begitu mengasihi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video Bina Iman Anak ini hingga akhir. Apakah sebagai anak-anak Yesus kita sudah memberikan yang terbaik untuk Yesus? Yuk kita belajar menjadi anak-anak yang lebih baik, yang taat dan setia mengikuti Yesus, sehingga kita bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati. Bye.